Kasus Subang nampaknya makin hari makin panas. Dari aksi saling serang antar kuasa hukum, hingga yang terbaru, dokter ahli forensik Sumi Hastri beri kritikan terhadap Danu yang sembrono menerobos garis polisi. Hingga kini kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang belum menemukan titik terang. Masuknya Danu dan oknum Banpol ke TKP Ciseti menjadi sorotan karena sama saja TKP diacak-acak. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, dan guys disarankan agar menonton video ini sampai habis, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Jika sudah, mari simak video terlengkapnya, hanya di channel Jelajah Infotainment. Ahli forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri, yang ikut terlibat dalam pengungkapan perampasan ibu dan anak di Subang, berpendapat bahwa jika TKP dimasuki orang maka secara teknis sama saja TKP telah diacak-acak. Penilaian ahli forensik dari Mabes Polri Sumi Hastri tersebut dikemukakan dalam acara Live Forensic Talk yang diselenggarakan Pusat Forensik Universitas Indonesia pada Minggu, tanggal 7 November tahun 2021. Acara berjudul Kasus Pembunuhan Subang, Kok Sulit Banget, dipandu kriminolog Adrianus Meliala. Seperti diketahui, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu disuruh oknum Banpol masuk TKP pembunuh ibu dan anak di Subang untuk menguras bak mandi, yang membuat kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, meminta polisi menetapkannya sebagai tersangka penerobos TKP. Dengan dimasuki orang, katanya, secara teknis sudah menjadi sama dengan diacak-acak, sehingga akan membuat pengungkapan kasus tersebut menjadi lebih lama. Sumi Hastri Purwanti mengatakan bahwa seharusnya TKP, apalagi sudah diberi polisi lain, tidak boleh seorang pun bisa masuk. Dr. Sumi Hastri Purwanti juga menegaskan, dalam aturan umum bahwa jika ingin membantu polisi memecahkan kasus ibu dan anak di Subang itu, jangan ada yang masuk ke tempat kejadian perkara TKP. Jika TKP tidak ada orang yang memasuki, maka penyidikan akan lebih mudah. Intinya jangan berani mengacak-ngacak TKP, ujarnya. Dalam hal membersihkan bak mandi, menurut Dr. Sumi Hastri Purwanti tetap saja sama dengan diacak-acak, sehingga beresiko keterkaitan barang bukti sehingga polisi akan menjadi lama mengungkapkan kasus ini. Kegiatan Danu yang disuruh Banpol di dalam TKP Ciseti tempat kasus ibu dan anak di Subang, membuat hubungan antara kuasa hukum Yosef dengan kuasa hukum Danu memanas. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, meminta kepolisian menetapkan Danu dan Banpol sebagai tersangka menerobos garis polisi di TKP di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu. Di dalam TKP Ciseti, Danu disuruh Banpol membersihkan bak mandi. Alasannya Rohman, karena apa yang dilakukan Danu dan Banpol dinilai telah melanggar KUHP pasal 221. Permintaan Rohman tersebut ditanggapi kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, bahwa permintaan Rohman sebagai pengacara salah satu saksi kasus ini dinilai tidak elok dan tidak etis. Bahkan, Ahmad Taufan balik menyerang Rohman dengan menyatakan kalau Danu dinilai telah mengacak-acak TKP, maka menurutnya, apa yang dilakukan Yosef pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 saat masuk ke TKP ada kemungkinan telah mengacak-acak TKP. Namun Rohman berpendapat bahwa pihaknya sejak awal memang mengakui Yosef menjadi orang pertama yang masuk ke TKP, kemudian diikuti saksi Mang Ujang dan Pak RT. Menurutnya, tidak bisa dibandingkan antara apa yang dilakukan Yosef dengan Danu, karena saat Yosef masuk, TKP belum dipasang garis polisi, sementara Danu dan Banpol masuk TKP yang masih dipasangi garis polisi. Nah, gimana tanggapan kalian? Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video dari Jelajah Infotainment selanjutnya.